Dono memang komedian paling kocak, meskipun ia sudah pergi meninggalkan kita. Namun lawakannya tetap hidup hingga sekarang. Lawakannya menembus sekat-sekat generasi. Buktinya, film-film yang dibintangi Dono masih viral, ditonton generasi milenial hingga generasi Z. Film-filmnya penuh dengan adegan lucu, serta percakapan-percakapan yang bikin ngakak. Bahkan, kandungan percakapannya biasa disusupi kritik pada kelas sosial tertentu, hingga lembaga pemerintahan seperti kepolisian. Semua film yang dibintangi oleh Dono, baik yang berjudul Setan Kredit, Maju Kena Mundur Kena, memiliki penyebutan yang unik. Masyarakat Indonesia lebih suka menyebutnya film Dono. Padahal yang main film ada Kasino dan Indro. Ya, begitu kocak sekali memang Dono, sehingga namanya dikenang dan melekat di hati masyarakat Indonesia. Selain tingkah dan omongannya yang bikin ngakak, Dono juga punya kemampuan menulis yang ciamik. Bangunan narasinya dari paragraf awal hingga penutup berisi pandangan, kritik, dan gagasan membangun yang dibalut dengan lelucon segar. Kerja-kerja melawan melalui lelucon sangat pas memang disematkan pada dua orang cerdas yang lahir di Indonesia. Yang pertama Gus Dur dan yang kedua Dono. Artikel karya Dono berjudul Kelas yang Sibuk dengan Sendirinya, serta artikel yang berjudul Kisah Sertu Jumadi menjadi bukti bahwa Dono merupakan penulis kreatif yang menyampaikan kritik, perlawanan, dan gagasan melalui leluconnya. Dalam artikel Kisah Sertu Jumadi yang terbit di majalah Forum tahun 1993, Dono menulis kisah Sertu Jumadi secara rinci dan menjadikan Sertu Jumadi sebagai cerminan polisi Indonesia saat Orde Baru. Paragraf pertama, artikel Dono dibuka dengan status Sertu Jumadi sebagai polisi lalu lintas yang kondisi ekonominya mengenaskan, tinggal di asrama polisi yang reot, kumuh, berdesak-desak, bising, dan berbau pesing. Kemudian, Sertu Jumadi pindah di perumahan biasa yang terbuat dari papan sama istri dan anaknya. Nah, di paragraf kedua ini, Dono menulis kalimat pukulan buat polisi. Entah mengapa, akhir-akhir ini Pak Jumadi ikut arus. Berperut gendut, baju jatah dari kantor menjadi ketat, menempel di badan, sehingga jalannya pun tampak lebih susah dari biasanya. Pada paragraf ketiga, Dono mengirim kalimat pukulan lagi. Setiap kali Sertu Jumadi berangkat ke perempatan jalan, ia selalu mengendarai sepeda motor bebek miliknya dengan pakaian lengkap. Semula saya mengira polisi ini sedang naik barang bukti yang dititipkan di kantornya. Soalnya, dihitung-hitung dengan matematika modern, dengan gajinya Sertu Jumadi agak susah mendapatkan sebuah sepeda motor. Di paragraf kelima, Dono memberi gagasan supaya polisi yang pergi ke kantor lebih baik menggunakan baju biasa. Setelah tiba di kantor, barulah mengenakan pakaian dinas. Dono melemparkan gagasan tersebut karena punya pengalaman menarik. Pengalaman menarik Dono ini bikin ngakak, sekaligus bisa menjatuhkan marwah polisi. Di sisi lain, Dono menawarkan solusi. Nah, berikut ceritanya. Saya punya pengalaman menarik tentang hal ini. Beberapa tahun lalu, ketika masih kuliah, saya naik ke bus kota yang syarat dengan penumpang. Saat itu, seorang penjahat menyerobot dompet seorang wanita. Wanita itu menjerit histeris sambil menunjuk seorang lelaki yang badannya seperti Mike Tyson, petinju kelas dunia. Tatapan orang itu tajam, seperti burung elang mengawasi mangsanya, dan mengarah ke setiap penumpang. Nafasnya mbak lokomotif yang mulai bergerak menarik puluhan gerbong. Dan yang lebih mengerikan lagi, tangan kiri lelaki besar itu mencengkram dompet si wanita.
sedang tangan kanannya menghunus belati yang mengkilap dan runcing. Tak seorang pun penumpang ngebus, yang kebanyakan lelaki, termasuk saya, berani bertindak menolong wanita yang histeris itu. Terus terang, saya takut belati terhunus di tangan penjahat itu. Barangkali penumpang lain juga begitu. Salah seorang penumpang yang duduk di belakang adalah polisi. Semua mata tertuju kepadanya dan berharap ia akan bertindak. Tapi seperti penumpang lainnya, si polisi hanya diam sampai penjahat meloncat keluar bus. Seperti dikomandokan, para penumpang pun berteriak panjang. Sambil melirik ke Pak Polisi, saya terenyuh melihatnya. Takut adalah hal yang manusiawi. Polisi yang badannya jauh lebih kecil itu pasti takut juga. Bila melawan, niscaya ia pun tak akan menang. Saat polisi itu turun di sebuah halte, hampir seluruh penumpang berkomentar, "Polisi kok takut? Polisinya pasti sekongkol dengan penjahat itu. Suruh masuk Bayangkari saja, jangan ikut Bayangkara. Dan ia ganti saja namanya menjadi Deborah atau Yayu." Dari kaca jendela, saya melihat polisi itu berjalan menundukkan kepala. Barangkali ia malu karena seragamnya. Nah, solusi dari Dono, biar tidak malu, polisi saat ke kantor pakai baju biasa aja, bukan baju dinas, biar tidak malu dan menanggung beban. Nah, sebelum menutup tulisan, Dono melemparkan kalimat pukulan lagi pada polisi saat perilaku aparat kepolisian yang tidak bayar saat naik kendaraan umum. Tentu dengan bahasa yang lucu dan mudah dicerna. Dono bertanya pada Sertu Jumadi, kenapa tidak ada rasa sungkan polisi berpakaian dinas, naik kendaraan umum dan tidak bayar? Kalau setiap kali saya harus bayar, gaji saya tak cukup untuk keperluan sebulan, jawab Sertu Jumadi. Memangnya berapa gaji seorang sertu? Dono bertanya lagi dengan sedikit senyuman. Sertu Jumadi berujar, gaji pokok Rp97.200 dan uang lauk pauk Rp49.600. Dengan ini saya harus membayar iuran Bayangkari, asuransi, TWP, catur sakti, dana sosial, kompi, tabungan koperasi, sumbangan amal bakti, Pancasila, amal bakti Bayangkara, dan masih banyak yang lain. Belum lagi kasbon. Terserah mau disebut apa. Seandainya pun saya menjalankan semprit damai atau lempar korek api di pinggir jalan, itu kan sekedar membuat asap dapur tetap ngepul, bukan untuk menjadi kaya, ujar Sertu Jumadi lagi. Di akhir paragraf Dono bercerita, dirinya manggut-manggut memahami Sertu Jumadi. Lantas Dono menutup tulisannya dengan kalimat, "Ini memang manusiawi sekali."